Suasana menjelang perayaan Idul Fitri merupakan waktu yang istimewa untuk bertemu, berkumpul, dan bersilaturahmi dengan keluarga besar dan sanak saudara. Masyarakat berbondong-bondong pulang ke kampung halaman atau biasa dikenal dengan istilah mudik. Ya, Lebaran dan mudik seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya bagi para perantau dan umat muslim. Jumlah ini meningkat 14,2% jika dibandingkan dengan Lebaran 2022 yang mencapai 85,5 juta orang. Maka tak heran, puncak arus mudik 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Seperti halnya di Kepri, provinsi dengan 90% lautan ini menggunakan moda transportasi laut sebagai mobilitas masyarakat. Hal ini membuat 3 pelabuhan di Kepri masuk 5 besar daftar pelabuhan terpadat di Indonesia. Di antaranya pelabuhan di Kota Batam di posisi pertama, pelabuhan di Kota Tanjung Pinang di posisi ketiga, dan pelabuhan di Kabupaten Tanjung Balai Karimun di posisi kelima. Setiap harinya, ribuan masyarakat hilir mudik memenuhi pelabuhan demi balik ke kampung halaman. Melihat besarnya animo masyarakat untuk mudik menggunakan moda transportasi laut, keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama, baik regulator, operator, dan pengguna jasa. Saat ditemui tim Yunus Reportase, sejumlah pemudik rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket kapal. Bahkan beberapa di antaranya sudah memesan tiket seminggu sebelum keberangkatan. Tujuannya pun beragam, mulai dari antar daerah di Kepri hingga keluar Kepri. Untuk tujuan ke Lingga, Pak. Untuk berapa orang Pak berangkat mudik, Pak? Satu orang Bapak aja sendiri. Ini ngantri Bapak dari jam berapa, Pak? Sekitar 2 jam lebih. Oh gitu. Memang sebelumnya tahu info padat atau gimana, Pak? Ada tahu info nggak, Pak? Padat? Biasanya sih dari tahun kemarin nggak begini. Secara kebetulan aja pas membludak ya. Kemudian karena udah sekian lama bisa turun. Kan kita 2 tahun dihadapi dengan pandemi COVID. Barangkali orang pun berbondong-bondong semuanya. Kepingin lah rasanya gitu. Makanya rela sampai begini. Oh gitu. Biasa harga tiketnya berapa, Pak? 240. Pak, lihat kepadatan ini, Pak, optimis nggak sih Pak dapat tiket, Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah, Pak. Berharap juga sih harus dapat gitu kan. Karena ya namanya setahun sekali. Oke. Persiapan mudik tahun ini. Nah, Abang mau kemana nih, Bang? Ke Moro, Bang. Ke Moro. Itu berapa keluarga Bang yang ini? Berapa orang yang personil yang turun? Abang sendiri atau gimana, Bang? Sama keluarga? Sendiri. Oh, sendiri aja. Oh, memang Abang aslinya di sana? Saya Moro, kebetulan di sini kuliah, Bang. Oh gitu. Oke. Bang, ini kan agak ramai padat. Takut nggak sih Bang kalau misalnya kapal kelebihan penumpang gitu atau keamanan kurang keamanan kapal jadi kurang bagus gitu kalau misalnya padat? Ada sih Bang, soalnya kan kita sama-sama tahu Bang, keamanan di Pelabuhan Tanjung ini lumayan bagus Bang. Ketat juga. Jadi udah diatur lah sama petugas keamanan bagaimana muatannya sembunyi-sembunyi. Ketat gitu Bang. Oke. Bang, untuk antisipasi kejahatan apa aja sih Bang yang Abang lakukan Bang mudik? Misalnya tas barang cukup dekat dengan kita aja Bang. Oh gitu. Oke. Siap. Untuk harga tiket sendiri Bang ke Moro berapa Bang? Harga tiket ke Moro sama boarding pass 180. Oke, jadi Bang susah nggak dapat tiketnya tadi? Susah banget Bang, pagi-pagi kali. Pagi-pagi kali, terus akhirnya tapi berangkat hari ini. Oh gitu, berangkat hari ini Bang ya? Iya. Berapa lama tadi ngantrinya Bang? Ngantri sekitaran dalam 1 jaman gitu lah. Rame kan? Oke. Hari ini, tahun ini mudiknya mau tujuan kemana nih Kak? Mau ke Selat Panjang. Selat Panjang, oke. Tadi hari ini nunggu dari jam berapa? Barusan sih udah 30 menit. Udah 30 menit gitu. Memang udah booking tiket atau baru mau cari sekarang? Udah booking tiket seminggu yang lalu. Udah booking tiket. Mau kemana tadi Kak? Ke Selat Panjang. Selat Panjangnya, dari mana? Dari apanya? Yang maksudnya nih tujuan dari mana nih? Tujuan dari sini. Ya, memang dari Batam? Iya. Dari Batam mau ke Selat Panjang? Iya. Oke, kerja, kuliah atau apa tuh? Iya. Kuliah ya?
Rencananya pulang ke Batam lagi kapan? Kurang tahu sih mas. Belum tahu, tergantung kondisi. Sampai hari raya. Oh, 4 atau 5 hari. Kak, ini kan cukup padat. Ada nggak yang dikhawatirkan dari kepadatan ini? Misalnya kriminal atau apa? Desak-desakan aja sih. Terdesakan ya. Oke. Karena tiket udah booking dulu ya. Ya udah, itu udah aman. Oke. Direktur PT Pelabuhan Kepri, Awaludin mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan kelengkapan kapal dari sisi mesin dan alat keselamatan. Ia mengaku, MV Lintas Kepri hanya memiliki 1 armada untuk melayani penumpang. Jumlah ini tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat pada mudik Lebaran 2023. Saat ini, pihaknya tidak membuka pemesanan tiket secara daring untuk mengantisipasi ramainya penumpang kapal. Persiapan dari awal Januari kita udah mulai persiapan untuk Lebaran. Kita udah naik dock dan memang itu juga dock tahunan. Jadi segala persiapan kapal maupun dari sisi engine maupun di sisi alat keselamatan semua udah kita siapkan dan kita semua cek sesuai dengan surveyor apa semua dan dicek juga sama pihak daripada otoriti pelabuhanan dan semua itu ready. Jadi alhamdulillah Lintas Kepri untuk di saat mudik kita layak untuk belayar. Oke, mohon disampaikan kepada kami ini berapa jumlah armada yang diterjunkan atau yang difungsikan, kemudian berapa prediksi jumlah penumpang untuk MV Lintas Kepri sendiri di arus mudik maupun arus balik? Ya, kalau kita baru memiliki 1 kapal nih Lintas Kepri. Dan kalau kapasitas penumpang itu kan sekitar 158 penumpang. Memang saya juga udah memberitahukan juga pihak-pihak agensi penumpang jangan sampai over gitu. Sekarang kita merasa kenyamanan gitu. Kenyamanan di satu sisi kan ini kan kapal penumpang tidak terlalu besar. Kalau semuanya bertumpuk-tumpuk kan tidak ada kenyamanan orang untuk balik kampung ceritanya gitu. Jadi kita tetap ada fokus berapa kapasitas penumpang ditetapkan di sertifikat kita, itu yang kita akan bawa. Iya, tapi faktanya seperti apa, Cap? Yang terjadi di lapangan sekarang? Faktanya di lapangan kan memang penumpang kan membludak nih tahun ini kayaknya setelah COVID kan ramai sekali. Sehingga kita pemesanan pun kita nggak berani buka. Dulu kita buka booking online, tapi sekarang kita nggak berani karena orang juga akan mendesak minta masuk gitu. Satu sisi kan kita dari sisi Kepri-nya juga kan kita kekurangan armada nih, ditanya nggak tercover ini. Sehingga adalah beberapa alternatif yang untuk kapal yang bisa untuk PP lagi sampai di Daik sore dan balik lagi dan malam mungkin berangkat lagi. Itu alternatif daripada beberapa pihak kapal. Tapi kalau kami Lintas Kepri yang penumpang dari Jago sama Sungai Tanam juga rencana kan udah beli tiket juga untuk arah balik ke Batam atau mereka mau beli barang di Batam maupun di Pinang kan. Itu yang sulitnya. Jadi sudah terpesan semua. Oke. Ia menambahkan, adanya toleransi menjual tiket lebih dari kapasitas. Hal itu mempertimbangkan penumpang yang telah lama menunggu. Manajemen kita standar operasional pelabuhan yang udah memesan standar pengoperasian kapal cepat penumpang. Kita udah standar dan untuk masalah di tekniknya masalah mesin kita rutin pengecekan karena kita kan menggunakan Volvo tuh dan kita juga nggak bisa dengan teknisi yang lain. Jadi memang controlling juga dari Volvo. Jadi apa-apa rutin maintenance rutin juga udah ada dan di sisi alat keselamatan juga kita udah terkontrol dengan stakeholder yang ada apa semua. Jadi kita kapal memang harus ready anytime. Tadi Anda juga sempat menyinggung mengenai keamanan dan keselamatan penumpang yang menjadi concern, memastikan bahwa tidak terjadi overload atau overcapacity penumpang, seperti itu. Ini jika nantinya di lapangan terdapat pada arus mudik, arus balik gitu ya, karena diprediksi akan meningkat tiap tahunnya. Memastikan bagaimana ini? Memastikan bahwa tidak terjadi overload atau overcapacity ini di lapangan seperti apa gitu fungsi pengawasannya? Overload kalau sebagai pengawas daripada keselamatan pelayanan itu terutama kalau di pelabuhan itu kan di pihak kesabandaran. Ya, KSOP. Ya, KSOP. Mereka yang mengeluarkan perkiraan dan berapa jumlah penumpang. Ya, dari sisi penyedia layanan sendiri lah, seperti apa? Kalau dari kita, terutama kalau kami ini, kalau misalnya ada sedikit adalah tambahan, misalnya.
ya kita harus kombinasi combine sama kita alat keselamatan pelayaran kita. Alat-alat keselamatan misalnya life jacket nih. Misalnya life jacket nih kita ada 170 di kapal. Ya mungkin ada penambang bisa sekitar 10 atau 15 orang. Tuh, life raft kita juga berapa? Satu life raft misalnya bisa menampung berapa puluh orang. Kita berapa punya life raft. Itu juga akan jadi pertimbangan KCOP bahwa alat keselamatan apabila terjadi emergensi semua penumpang tercover dengan alat keselamatan yang ada. Ya, namun bisa dipastikan bahwa tiket yang terjual untuk kapasitas tempat duduk ya, 158 untuk MV Lintas Kepri, itulah tiket yang harus dijual tiap harinya. Seperti itu, tidak melebihi dari jumlah seat yang ada. Kemungkinan lebih ada, Ya itu namanya apa ya? Toleransi. Karena kan kita mikir penumpang udah lama menunggu apa semua. Oke. Jadi tapi saya kira kalau untuk di Batam udah ada penambahan Oceana 7 untuk setelah Lintas Kepri berangkat full dengan kapasitas 58 akan di backup sama Oceana 7. Melihat besarnya animo masyarakat, Kepala Posko Angkutan Lebaran 2023 KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang, Imran mengatakan pihaknya telah mempersiapkan posko angkutan Lebaran mulai 7 April hingga 8 Mei 2023. Khusus di tahun 2023, KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang membuat posko pemantauan di setiap titik kegiatan turun naik penumpang. KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang memprediksi terjadi kenaikan penumpang di Pelabuhan Sri Bintang Pura sebesar 47% dibandingkan 2022. Yang jelas pertama kita melaksanakan persiapan posko angkutan Lebaran itu dimulai di tanggal 7 April sampai 8 Mei dan khusus untuk di tahun ini kita mengadakan posko pemantauan tidak hanya di Pelabuhan Sri Bintang Pura, artinya tidak fokus di Pelabuhan Sri Bintang Pura, tetapi kita bangun juga posko-posko pemantauan di titik-titik yang ada kegiatan turun naik penumpang. Dalam hal ini khusus di Tanjung Pinang, ada di Pelantar Kuning, ada di Penyengat, ada di Pelantar 2 dan di Pelantar Kaude, di mana pelantar-pelantar atau titik-titik ini adalah titik di mana ada kegiatan turun naik penumpang, sehingga perlu kita lakukan pengawasan di sana ya, tentunya untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan angkutan Lebaran di tahun ini. Oke, Pak Imran, ini berbicara mengenai tren penumpang pada arus mudik dan kita bahas juga mengenai arus balik, Pak. Ini bagaimana prediksi yang sudah dilakukan oleh KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang, Pak? Khusus untuk di Tanjung Pinang sendiri, berdasarkan perhitungan kami prediksikan di tahun ini ada lonjakan kenaikan sekitar 47% dibandingkan tahun 2022. Dengan rincian 47% itu total semua ada sekitar 263.000 penumpang. Sesuai prediksi kami itu dengan jumlah penumpang berangkat itu sekitar 133.000 sekian dan penumpang tiba sekitar 129.000 sekian. Itu prediksi kami. Nah, untuk hari puncak mudiknya sendiri itu kami perkirakan di tanggal 19 sampai tanggal 21. Artinya H-3 sampai H-1. Dan untuk puncak baliknya kami perkirakan di tanggal 26. Sementara mengenai keamanan dan keselamatan penumpang, Imran menambahkan, KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang telah melakukan pengawasan kelek lautan kapal. Total 59 armada dipersiapkan untuk mudik 2023 dan pihaknya menjamin setiap kapal yang berangkat tidak melebihi kapasitas. Ini keamanan, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Sesuai dengan tupoksi juga, KSOP memiliki tugas fungsi untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang, Pak. Ini bagaimana manajemen keamanan keselamatan yang sudah diterapkan oleh KSOP Tanjung Pinang, Pak? Yang jelas sebelum kita melaksanakan kegiatan posko, kita sudah melakukan namanya uji petik. Uji petik itu kita melakukan terhadap pengawasan kelek lautan kapal itu sendiri. Dalam arti kata, kita melaksanakan kegiatan kelek lautan kapal dan kita memastikan kapal itu layak untuk
kita operasikan dalam kegiatan angkutan lebaran ini. Itu 18 kapal. Dan hasilnya ya semua layak. Sesuai dengan hasil uji petik kita. Ya. Ya. Untuk kapal sendiri, kapal cepat sendiri yang berada di pelabuhan SBP sendiri ini berapa Pak jumlahnya? Kalau untuk armada yang kami data untuk yang beroperasi di Sri Bintang Pura itu ada sekitar 59 armada. Itu terdiri dari kapal perintis, kapal yang ke luar negeri juga, dan kapal-kapal yang melayani domestik antar pulau yang ada di sekitaran Kepri, dan ada juga kapal yang malah sampai ke Dumai. Oke, tadi Anda sampaikan ada beberapa uji kelayakan kapal seperti itu. Ini kan kita khawatirkan tidak terjadi overload atau over capacity sesuai dengan yang sudah-sudah Pak. Jadi menjamin bagaimana nantinya penumpang yang mendapatkan tiket ini memiliki hak yang sama dengan penumpang-penumpang lainnya ya. Dalam artian tidak melebihi kapasitas, kemudian mereka bisa duduk dengan nyaman dan sebagainya. Ini bagaimana menjamin hal ini Pak? Yang jelas kami pastikan dan kami tegaskan setiap kapal yang berangkat tidak melebihi kapasitas angkut kapal tersebut, sehingga jangan sampai nanti ada overload. Tetap terkait penerbitan, dalam proses penerbitan SPB itu kami pastikan kapal tidak akan melebihi over kapasitas. Jika nanti terbukti ada kapal yang melebihi over kapasitas, ini tindakan seperti apa? Di sini kan sebelum kapal penumpang masuk ke kapal, itu kan kami sudah melakukan beberapa titik-titik kami saring lah. Jadi hanya penumpang yang mempunyai tiket yang bisa masuk ke kapal. Di beberapa titik yang akan naik ke kapal itu kami tempatkan beberapa teman dari kami juga, dari instansi luar, dari TNI dan Polri, dalam pengawasan memastikan hanya penumpang yang memiliki tiket yang bisa masuk ke kapal. Oke, baik, terima kasih. Sementara itu, Kepala KSOP kelas 3 Kijang, Yusri Rizal mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan kelautan kapal dan kenyamanan penumpang pada arus mudik. Total 4 kapal dengan kapasitas 10.600 penumpang telah dipersiapkan untuk para pemudik. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, KSOP kelas 3 Kijang memberlakukan penjualan tiket daring dengan menyesuaikan jumlah tiket terhadap kapasitas kursi yang tersedia. Sesuai instruksi Dirjen Hupla bahwa sebelum Lebaran, hari-hari besar ini kami telah diinstruksikan untuk mempersiapkan kapal-kapal untuk arus mudik. Jadi kami diperintahkan untuk mengecek kelautan kapal dan kenyamanan penumpang setiap kapal penumpang dipakai untuk mudik. Jadi persiapan itu 2 bulan sebelum masa posko kami sudah persiapkan kapal-kapal, kami pastikan bahwa kapal itu layak laut dan nyaman ditumpangi oleh para pemudik. Oke Pak, mohon disampaikan kepada kami barangkali ini kapal yang bersandar yang dipersiapkan oleh KSOP kelas 3 Kijang menyambut Idul Fitri ini berapa jumlahnya? Kemudian juga mengenai tren penumpang juga pada arus mudik dan juga arus balik. Ya. Jadi bisa kita ketahui untuk saat ini kapal yang disiapkan di sini sebenarnya ada 5 Pak ya, ada 5, tapi kelut hanya terakhir tanggal 9 kemarin masuk di sini. Ini kapal yang kita lihat Dorolonda adalah deviasi bantuan untuk kapal kelut. Jadi ada 4 total semua dengan kapasitas angkut sekitar 10.600 kapal yang dipersiapkan. Kalau tren arus mudik dan arus balik, kita bisa ngecek waktu di Natal tahun baru kemarin itu ada peningkatan. Ini sekarang arus mudiknya sudah ada peningkatan. Nah mungkin kalau peak seasonnya di sini kita bisa di tanggal 13 kemarin, sepertinya sampai kemarin tanggal 13 Bukit Raya dengan tujuan Letung dan sekitarnya itu penumpang yang embarkasi sekitar 1.335 orang. Untuk arus balik sendiri? Nah arus balik kalau kita lihat di arus mudik ini, arus baliknya nanti mungkin ya dari termasuk yang dari Belawan, Kijang juga akan masuk nanti, sama yang Bukit Raya. Nah Bukit Raya udah mungkin jadi perhatian khusus juga karena pada saat Nataru kemarin arus balik itu yang
padat dan full penumpangnya adalah di Bukit Raya. Oke, baik Pak Yuse, yang kita sadari bersama bahwa kenyamanan, keamanan seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa menjadi concern kita bersama, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana menjamin bahwa di KSOP kelas 3 Kijang ini, di Pelabuhan Kijang ini, bahwa kenyamanan, keamanan penumpang bisa terjamin, termasuk dalamnya adalah bagaimana memastikan kapal tidak overload atau over capacity, Pak? Ya, jadi ada antisipasi dari Dirjen Perhubungan Laut. Memang kapasitas penumpang ini di peak season ada penambahan, Pak. Jadi ada penambahan, dan juga kapal Pelni pun penjualan tiket sekarang online. Jadi dengan online ini apabila kapasitas sudah mentok, itu udah lock sistemnya, jadi nggak bisa lagi dijual lebih. Sedangkan di terminal itu tidak ada penjualan tiket, itu on the spot, itu tidak ada. Iya. Jadi semua, jadi datang ke sini hanya untuk boarding dan ke kapal langsung. Kepala KSOP khusus Batam, M. Takwi Masuku mengatakan, pihaknya menyediakan 5 posko pengamanan dan pengendalian arus mudik. Pada H-3 Lebaran, terjadi kenaikan jumlah penumpang sebesar 32,5%. Sebanyak 9.000 pemudik per hari melintasi Pelabuhan Batam. Sejak posko mulai berjalan di perhubungan laut, yaitu tanggal 7 April sampai dengan hari ini, secara umum semua berjalan dengan aman dan lancar. Bahwa di Batam khususnya itu ada 5 lokasi posko yang kami tempatkan untuk pengamanan dan pengendalian arus mudik. Yang pertama di Telaga Punggur, kemudian di Sekupang, Batu Ampar, Harbor Bay, sama Batam Center. Dan satu posko lagi adalah posko induk di sini. Di sini kami memantau untuk 5 lokasi tersebut. Dan sampai dengan hari ini jumlah penumpang yang sudah bergerak khusus domestik dari Pelabuhan Batam maupun yang tiba ke Pelabuhan Batam itu totalnya sudah 143.866 orang. Artinya ini naik dari tahun kemarin, dari tahun 2022 sebesar 32,56%. Nah, itu sampai dengan hari ini, sampai dengan hari kemarin, H-3. Hari ini data masih diolah, sampai dengan sore baru bisa masuk. Nah, prediksi kami adalah lonjakan penumpang itu terjadi kemarin di H-3. H-3 itu sekitar 20.860 orang yang tiba dan berangkat di Pelabuhan Batam untuk 5 pos pengamanan pengendalian tadi. Rata-rata estimasi kita per hari itu mobilitas pemudik itu berapa banyak, Pak? Per hari kalau kemarin berarti rata-rata sekitar 9.000 kurang lebih, ya 7 sampai 9.000. Oke. Untuk tujuannya yang paling banyak kemana, Pak? Tujuan yang paling banyak untuk 5 terminal tersebut, yang paling besar adalah di Punggur. Punggur itu sampai dengan kemarin itu jumlah penumpang yang melewati Punggur itu sekitar 63.851 orang. Setelah itu nomor 2-nya di Sekupang. Berarti di Batam sendiri titik terpadat sejauh ini Punggur, Pak ya? Ya, kalau Batam Center itu karena dia internasional, jadi memang kita cover tersendiri itu. Yang saya sampaikan itu adalah domestik. Kalau untuk internasional sampai saat ini juga sudah cukup tinggi, itu sudah 140.000 lebih, yang itu di Batam Center, kemudian di Harbor Bay sama di Sekupang. Totalnya sudah hampir sama dengan domestik. Untuk mengantisipasi kelebihan jumlah penumpang, KSOP khusus Batam memastikan tiket yang terjual sesuai dengan kapasitas kapal. KSOP khusus Batam menyediakan arah hubung di setiap posko bagi masyarakat yang hendak melaporkan operator kapal yang melebihi kapasitas. Serta akan ada sanksi administratif jika operator kapal berani melanggar aturan. Iya, jadi pengawasan kami tentunya bersama-sama dengan instansi terkait, baik dari TNI maupun Polri serta instansi lainnya. Yang pertama, kita memastikan tiket yang terjual untuk kapal itu sesuai dengan kapasitas.
dan operator juga kita kontrol langsung, sehingga pada saat kapal berangkat kita juga melakukan tailing, melihat langsung ke kapal sesuai nggak dengan kapasitas yang ada. Sejauh ini yang di Sekupang sendiri itu masih rata-rata 70 sampai dengan 80% seat terisi, jadi tidak full. Kalau biasanya full itu lebih banyak di Tunggur, terutama yang jalur ke Dapo Singkep itu juga padat, dan kemarin di Hamin 5 dan Min 5, Min 4, Min 3 itu kami ada penambahan kapal, 2 kapal untuk melayani penumpang yang ke Dapo. Ya. Pak, bisa overkapasitas ini kan sering menjadi keluhan bagi pemudik. Nah, bagaimana jika memang ada pemudik yang menjumpai kebetulan kapal yang mereka tumpangi dipaksa untuk overkapasitas? Gimana Pak? Kemana mereka bisa buat aduan? Ada call center kami di masing-masing posko itu ada, itu bisa disampaikan sehingga kami bisa langsung turun ke lapangan atau menghubungi operator untuk kita tegur. Kita sediakan itu call center. Pak, kalau misalkan ada yang terbukti memaksa overkapasitas, apa sanksi yang bisa diberikan Pak? Atau apa yang tindakan yang bisa diberikan? Yang pertama yang pasti kita akan penumpang yang melebihi itu kita akan turunkan untuk mungkin akan berangkat dengan kapal yang lain, itu bisa dipaksakan. Yang kedua tentunya kami akan memberikan sanksi administratif kepada operator karena sudah melanggar aturan sesuai dengan melebihi kapasitas penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait, telah mempersiapkan infrastruktur sarana pelabuhan dan sarana pelayaran penyeberangan. Sejumlah armada kapal domestik dan internasional telah dipersiapkan, yakni 99 kapal di Kota Batam, 59 kapal di Kota Tanjung Pinang, dan 44 kapal di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Junaidi mengimbau masyarakat memanfaatkan posko angkutan lebaran untuk melaporkan atau sekedar memperoleh informasi seputar mudik lebaran. Sesuai dengan survei Kementerian Perhubungan, untuk tahun 2023 terjadi kenaikan sekitar 46% dari 86 juta orang melakukan mudik lebaran untuk tahun 2022 menjadi 123 juta orang yang akan melaksanakan perjalanan mudik lebaran di seluruh Indonesia. Tentu ini berimbas di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kami bersama instansi terkait telah menyiapkan infrastruktur sarana pelabuhan maupun sarana pelayaran penyeberangan maupun di kapal laut. Untuk di Batam tersedia 99 kapal, untuk di Karimun 44 kapal, dan untuk di Tanjung Pinang sejumlah 59 kapal, baik itu yang domestik maupun internasional, sehingga masyarakat bisa dilayani semaksimal mungkin. Dan kapal-kapal cadangan kita siapkan sehingga pada saat terjadi penumpukan di salah satu pelabuhan, kapal cadangan itu siap untuk memberangkatkan masyarakat yang akan melaksanakan ke antar pulau. Ya, Pak Kadis, ini keamanan, keselamatan menjadi concern kita bersama pada saat Idul Fitri. Ya. Arus balik dan juga arus mudik, Pak Kadis. Ini bagaimana Pemprov menjamin bahwa mudik di tahun ini 2023 ini bisa diberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat, Pak, khususnya bagi masyarakat yang menaiki transportasi laut, kapal gitu ya, tidak over capacity, tidak overload seperti itu, Pak. Bagaimana menjamin hal itu? Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, kemarin kita sudah melaksanakan apel
Ketupat Seligi 2023 yang dihirupkan oleh Pak Kapolda menyampaikan kenyamanan dan berkesan adalah utama. Sehingga kita selaku insan perhubungan siap untuk melaksanakan baik itu di lintasan penyeberangan, lintasan pelabuhan dan lintasan udara. Dan pada prinsipnya di setiap pelabuhan, bandara dan penyeberangan sudah disiapkan posko-posko terkait dengan angkutan lebaran. Dan jika terjadi sesuatu di antara pelabuhan tersebut, mohon disampaikan ke posko terdekat karena kita sudah siapkan posko terdekat. Di situ seluruh unsur instansi ada. Jadi beberapa persiapan yang saat ini sudah 100% dan hari ini 18 mulai Ketupat Seligi 2023 di Kepulauan Riau. Iya.